ketika Allah menjanjikan kemudahan bersama dengan kesulitan dan setelah kesulitan, itu jangan pernah dipahami secara sempit, jamaah. Jangan pernah dipahami secara sempit. Jangan selalu dipahami bahwa kemudahan itu selalu bersifat material, bersifat fisik, bersifat duniawi. Betul, di antara kemudahan yang Allah kasih itu secara duniawi, secara materi. Tapi jangan hanya diarahkan, ditafsirkan hanya dengan cara seperti itu. Terlalu sempit, terlalu kerdil, dan terlalu murah juga. Terlalu murah. Makanya hadirin Allah muliakan, Al-Imam Ibn Rajab ketika menutup buku beliau tentang hadis ini, beliau kan menutupnya dengan, diantara penutupan beliau atau materi-materi akhir beliau, tentang kemudahan dan hikmah apa aja sih ketika kita ada kesulitan. Dan diantara yang beliau sampaikan adalah tadzakurul abdi bidzunubihi. Di antara kemudahan yang dapat kita rasakan ketika ada kesulitan adalah pada saat kondisi sulit itu, hadirin, kita tuh lebih mudah dan diberikan kemudahan oleh Allah untuk lebih nyadar dosa dan kesalahan kita. Nah, itu kemudahan tuh. Jadi kemudahan bukan hanya sekedar duit, jamaah. Kemudahan sadar akan dosa dan kesalahan kita selama ini. Yang apabila kita tidak dikasih kesulitan pada hari-hari ini, kita nggak sadar-sadar. Oh, ternyata kemarin tuh dosa, selama ini dosa, selama ini maksiat. Dan menyadari dosa itu penting dan kemudian yang luar biasa. Karena dosalah akar masalah dari semua bencana di dunia dan akhirat. Dosalah akar masalah dari semua kesialan di dunia dan di akhirat. Dosalah yang membuat kita nggak beruntung di dunia dan di akhirat. Sehingga disadarkan akan dosa adalah kemudahan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan. Kalau kita merasa sakit di tubuh kita, lalu kita ke dokter, di antara langkah awal yang harus dilakukan dan clear jika kita ingin berobat sampai sembuh itu apa? Menegakkan diagnosa dan mengetahui akar masalahnya di mana. Ini yang sakit di mana nih? Ini kalau ini nggak ketahuan, nggak akan selesai itu pengobatan. Yang ada kita jadi kelinci percobaan. Dikasih obat inilah, kasih obat itulah. Nanti udah minum obat ini udah mahal banget tuh obat. Setelah 7 hari salah. Oh mohon maaf, bukan ini yang salah, bukan ini sakit. Yang udah gitu obatnya keras, nyerang yang lain. Yang paling penting di fase awal itu tegak diagnosa. Ini penyakit kita sumbernya di titik mana? Apa yang sakit nih? Kalau itu nggak pernah ketahuan, repot semuanya. Dan mau minum obat apa aja nggak sembuh-sembuh dengan izin Allah. Jadi mengetahui akar masalah itu penting. Mengetahui akar masalah itu penting. Saya waktu di pondok itu pernah mengalami beberapa waktu kepala saya sakitnya luar biasa. Itu minum obat nggak ada, Allah nggak sembuhkan. Sampai pada satu titik ke dokter gigi karena ada gigi bolong. Ngobrol lah sama dokter gigi itu, humble emang Allah tuh kalau kasih pertolongan ada aja ya. Dan itu menariknya tuh hadirin, ini sekedar cerita. Saya cabut gigi ke dokter gigi. Ya iyalah masa ke dokter jantung ya. Saya cabut gigi ke dokter gigi. Dokter gigi yang pertama itu ngerjainnya nggak rapi. Lalu cuma cabut nambelnya. Anestesinya lah, pokoknya katanya anestesinya gimana gitu. Pokoknya ngerjainnya nggak rapi. Akhirnya bukannya sembuh tuh gigi, jadi semakin bengkak sakit. Padahal udah yang bolong tuh udah ditambel. Tambah sakit nih gitu loh, tambah bengkak pula. Akhirnya second opinion, pindahlah ke dokter gigi yang lain. Dan nggak pernah ke dokter ini. Ya karena ditindak tambah sakit, coba yang lain. Coba aja. Cuman ada di sebuah jalan itu
suka dilewatin, kayaknya ini bagus nih, coba situ. Sampai sana ternyata dokternya humble banget, ramah, ngobrol, cerita-cerita gitu. Terus dokternya suka agama, beliau punya buku Ibnul Qayyim, mau cerita panjang. Nah karena dokternya enak, akhirnya Allah arahkan pembicaraannya bukan hanya ngeberesin tuh gigi yang yang lobang dan tambelnya salah. Kata dia, ini salah nih tambelnya nih gitu loh. Ini saya buka lagi ya, saya benerin gitu loh. Pokoknya ngobrol macam-macam. Mau sampai ngobrol bukunya Ibnu Qayyim, bayangin. Jarang kan kita ke dokter gigi yang dibahas bukunya Ibnu Qayyim. Oh, saya punya tuh buku itu, kata beliau, terjemahan maksudnya. Nah, akhirnya cerita tentang sakit kepala. Kata beliau, oh gini aja, mau nggak kalau saya ronsen? Mungkin siapa arahnya ini bisa ke gigi. Ronsen apa? Ronsen gigi. Kan sakit kepala, iya coba ronsen gigi. Ya ronsen itu, bener hadirin, itu gigi geraham tumbuhnya tidur. Jadi tumbuh bukan begini, tumbuhnya tidur. Secara penampakan nggak kelihatan gigi geraham paling bawah belakang, padahal udah besar. Nah kalau tumbuhnya tidur, setiap ada aktivitas gigi mengunyah dan lain-lain, maka gigi geraham yang tidur itu ngedorong ke syaraf belakang, itu yang menyebabkan sakit. Kata beliau, ini kan Allah kasih petunjuk, ini penyebabnya. Jadi mau minum obat sakit kepala kayak apapun tuh gak ada pengaruhnya. Ini yang harus dieksekusi. Akar masalahnya itu ini. Terus gimana? Operasi. Akhirnya saya mangap 3 jam kalau nggak salah untuk operasi gigi geraham kanan, gigi geraham kiri. Dua-duanya dicabut. Lihat, kesulitan itu mendatangkan banyak kemudahan. Kesulitan awalnya sulitnya apa? Ini gigi bolong nih. Terus salah pengerjaan. Itu kan nyebelin hadirin. Udah sakit, jadi double, udah gigi bolong, bengkak pula, udah sakit kepala, komplit, udah kesulitan itu. Ternyata salah pengerjaan yang menyebabkan bengkak di operasi, ditindak itu membawa berbagai macam kemudahan. Di antaranya adalah akar masalah sakit kepala saya ketahuan. Itu kemudahan, itu luar biasa. Itu di pondok, bayangin suruh ngafalin, suruh baca bahasa Arab, sakit kepala begitu nggak konsen. Ada kemudahan lagi, jadi banyak kemudahannya. Kemudahan bisa ngafalin lagi, kemudahan bisa belajar karena sakit kepalanya Allah hilangkan. Jadi kemudahan ngafalin Quran, kemudahan belajar bahasa Arab, kemudahan. Karena jika itu sakit kepala nggak hilang, nggak hafal hadirin. Wong sehat aja susah ngafalin, kecuali Allah beri taufik karena hafalan kita ini lemah, apalagi sakit kepala kayak begitu. Jadi bayangkan, gara-gara satu kesulitan semuanya terurai, masya Allah. Ini makanya benar udah kata para ulama kita tuh, dalam satu kondisi nggak ada ceritanya kesulitan mengalahkan kemudahan, nggak mungkin ada. Cuman kita nggak bisa ngeliat aja. Kenapa? Kebodohan kita dan kezaliman kita, dikit-dikit nyalain orang, sampai pada titik nyalain Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah. Padahal masalahnya di kita. Itu kacamata nggak dipakai, mas. Nggak pakai kacamata ilmu, iman. Itu enak. Oh iya, ngeliat semuanya tuh, masya Allah. Dan kita punya pengalaman hidup masing-masing lah. Jadi jangan segera cepat-cepat menyimpulkan. Jangan cepat-cepat aku mundur aja. Nggak bisa. Gimana nggak bisa? Coba dulu. Wah, hancur pandemi ini berantakan. Sabar dulu. Lihat tuh jangka panjang. Di tengah-tengah pandemi banyak kemudahan. Setelah pandemi pasti banyak kemudahan. Itu janji Allah. Cuman karena kita salah berantakan semua.